Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 65 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa, dan sudah tersembunyi dari mataku. Sebab sesungguhnya, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya, aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ayat di atas diambil dari kitab Yesaya 65 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa. Sebab sesungguhnya, aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pemulihan yang Indah, ditulis oleh Win Collier. Mari kita mulai kisah inspiratif dalam bukunya yang luar biasa, Art Fight: A Theology of Making. Seniman terkenal Makoto Fujimura menjelaskan tentang seni Jepang kuno yang disebut kintsugi. Sang seniman mengambil tembikar yang telah pecah,
Awalnya adalah cawan teh dan menyatukan kembali pecahan-pecahannya dengan pernis yang dicampur bubuk emas, sehingga terbentuk ulir-ulir keemasan pada bagian-bagian yang disatukan. Fujimura menjelaskan, kintsugi bukan hanya memperbaiki tembikar yang pecah, melainkan juga menjadikannya lebih indah daripada aslinya. Kintsugi pertama kali digunakan berabad-abad lalu ketika cawan favorit seorang panglima perang pecah lalu diperbaiki dengan sangat indah. Sejak itu, kintsugi menjadi seni yang sangat dihargai dan dikagumi. Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana Allah dengan piawai melakukan pemulihan semacam itu terhadap dunia. Meski kita telah dirusak oleh pemberontakan kita dan hancur oleh keegoisan kita, Allah berjanji akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Allah tidak berencana hanya memperbaiki dunia yang lama tetapi justru menjadikannya benar-benar baru. Mengambil apa yang telah hancur dan kemudian merancang dunia yang berkilauan dengan keindahan yang baru. Ciptaan baru ini sangat menakjubkan sehingga kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa, dan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Dengan ciptaan baru ini, Allah tidak akan menutupi kesalahan-kesalahan kita, melainkan akan melepaskan kuasa kreatifnya, kuasa yang mengubahkan hal-hal buruk menjadi indah dan segala sesuatu yang telah mati bernapas kembali. Ketika memandang hidup kita yang telah hancur, kita tidak perlu putus asa. Allah sedang mengerjakan pemulihannya yang indah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagian apa dalam hidup Anda yang membutuhkan pemulihan yang indah? Bagaimana gambaran tentang ciptaan baru ini membangkitkan harapan dalam diri Anda? Hal ini patut kamu ketahui, dalam kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab, Rasul Yohanes menulis tentang kepastian dari apa yang harus segera terjadi. Di penghujung sejarah umat manusia, dan menjelang masa kekekalan, Allah akan berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Wahyu 21 ayat 5, dan akan mengaruniakan kepada kita, langit yang baru dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru tidak hanya diungkapkan kepada Yohanes, 700 tahun sebelum kelahiran Kristus. Allah, melalui Nabi Yesaya, telah berfirman, "Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, suatu dunia yang tinggal tetap, di mana terdapat kebenaran." Akankah kita mengingat kehidupan duniawi kita ketika kelak berada di surga? Yesaya 65 ayat 17 mengatakan, "Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati." Beberapa orang menafsirkan Yesaya 65 ayat 17 sesungguhnya mengatakan bahwa kita tidak akan memiliki ingatan mengenai kehidupan duniawi kita ketika kelak berada di surga. Namun, pada satu ayat sebelumnya di Yesaya 65 ayat 16, Alkitab menyatakan, "Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa, dan sudah tersembunyi dari mataku." Sangat mungkin hanya kesesakan-kesesakan saja yang akan dilupakan dan bukannya semua ingatan kita. Ingatan kita akan dibersihkan, dibebaskan, disembuhkan, dan dipulihkan, bukannya dihapuskan. Tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa memiliki banyak ingatan dari kehidupan duniawi kita.
Ingatan yang akan dibersihkan adalah ingatan yang melibatkan dosa, kesakitan, dan kesedihan. Wahyu 21 ayat 4 menyatakan, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Beberapa menunjuk kisah Lazarus dan orang kaya sebagai bukti bahwa orang mati memang dapat mengingat kehidupan mereka sewaktu di dunia. Orang kaya meminta Abraham agar mengirim Lazarus kembali ke bumi untuk memperingatkan saudara-saudaranya supaya tidak masuk ke neraka. Jadi, ia memang memiliki ingatan mengenai kerabat-kerabatnya. Dia pasti juga mengingat hidupnya sendiri yang penuh dosa karena ia tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari neraka. Ia juga tidak bertanya mengapa dia ada di sana atau menyatakan jangan-jangan ada kesalahan sehingga dia berada di neraka. Dia memiliki cukup banyak ingatan tentang kehidupan duniawinya untuk mengetahui bahwa dia memang pantas berada di neraka. Tapi, ayat ini tidak bisa dijadikan bukti jika mereka yang ada di surga masih mengingat kehidupan mereka sewaktu di dunia. Ingatan orang kaya itu sendiri merupakan bagian dari penderitaannya. Jika kita memang masih memiliki ingatan di surga, ingatan-ingatan tersebut pastilah yang membawa sukacita. Langit yang baru, Yesaya 65 ayat 17 berkata demikian, "Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati." Istilah, langit yang baru dan bumi yang baru, merupakan istilah yang cukup sering kita dengar di Perjanjian Baru. Istilah ini juga ada di Kitab Wahyu, sebagai gambaran dunia yang akan datang atau surga. Dalam istilah umum, yang jelas, jika selama ini kita mengira bahwa surga adalah alam roh, di mana kita akan menikmati kenikmatan rohani yang tiada taraf, dalam kekekalan, maka pandangan tersebut tidaklah sepenuhnya tepat. Kitab Wahyu berbicara tentang suatu langit dan bumi yang baru, di mana hal itu adalah pengulangan dari dunia yang sekarang ini, namun tanpa adanya iblis dan adanya dosa. Ternyata janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru sudah ada di Perjanjian Lama. Nubuatan mengenai hal ini akan menyingkapkan sebagian kebenaran mengenai apa yang ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Beberapa ciri-ciri langit yang baru dan bumi yang baru dalam bagian bacaan Alkitab kita hari ini adalah: pertama, sesuatu yang baru dan sempurna, yang menggantikan langit dan bumi yang lama, yang saat ini kita tempati. Suka atau tidak suka, dunia yang kita tempati saat ini suatu saat akan hancur dan hilang tanpa bekas. Jika demikian, maka manusia-manusia yang telah diselamatkan akan diberikan tubuh yang baru untuk dapat hidup di langit yang baru dan bumi yang baru. Ini sejalan dengan berita Alkitab mengenai penciptaan langit dan bumi, yaitu yang kita tempati saat ini, dalam Kejadian 1-3 dan penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru, yang menggantikan langit dan bumi yang sekarang ini, dalam Wahyu 20-22. Jelaslah bahwa Alkitab dimulai dari langit dan bumi yang lama untuk menuju ke langit dan bumi yang baru. Kedua, penuh dengan sukacita surgawi. Di dunia ini kita mengalami penderitaan, kesedihan, dan air mata.
Ini adalah konsekuensi logis dari jatuhnya manusia ke dalam dosa, sehingga dunia ini penuh dengan semak duri dan rumput duri, sehingga kita perlu mencari nafkah dengan berpeluh. Di langit dan bumi yang baru, tidak ada lagi iblis dan dosa, sehingga sukacita surgawi dan hadirat Tuhan yang sempurna memenuhi langit dan bumi yang baru. Akan ada sukacita yang sejati yang dari surga melingkupi seluruh penduduk, dan bukan hanya sukacita yang semu dan terbatas. Ketiga, tidak ada lagi kesedihan dan duka cita karena dosa. Karena tidak ada iblis dan dosa, maka tidak akan ada lagi kesedihan dan duka cita. Namun demikian, bukan berarti di langit dan bumi yang baru tidak ada masalah. Masalah mungkin ada sebagai dinamika kehidupan, tetapi masalah yang ada akan menjadi suatu tantangan yang bisa diatasi dan tidak akan membahayakan. Semua manusia akan saling membantu menghadapi masalah-masalah, mengembangkan daya pikir untuk mengatasi persoalan yang ada tanpa ada niat untuk merugikan dan menyakiti pihak lain. Keempat, waktu yang panjang dan tak terbatas. Waktu yang ada adalah kekal adanya. Pada masa Perjanjian Lama, hal itu mungkin masih sulit dipahami, sehingga digunakan ilustrasi bahwa usia 100 tahun itu masih tergolong muda. Tetapi kita tahu bahwa kita akan diberikan waktu yang tidak terbatas untuk mengelola langit dan bumi yang baru, dalam pemerintahan Allah yang kekal. Kelima, manusia akan tetap bekerja dan beraktivitas dalam kekekalan. Kita mungkin mengira bahwa surga, atau sebenarnya lebih tepat disebut dengan langit dan bumi yang baru, adalah alam roh, di mana kita hanya akan memuji dan menyembah Tuhan terus-menerus sepanjang waktu. Akan tetapi, ternyata dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita menemukan aktivitas manusia seperti yang dilakukan di dunia saat ini, antara lain, mendirikan rumah, menanam kebun, memakan buah. Jika surga hanyalah alam roh, bagaimana mungkin kita akan mendirikan rumah, menanam kebun, bertani, dan juga memakan buah? Alkitab dengan jelas menulis bahwa manusia akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Inilah mandat yang diberikan kepada Adam sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, yaitu berkuasa atas bumi dan menaklukkan bumi. Artinya sama seperti Adam diberikan kuasa untuk mengelola bumi, demikian pula manusia-manusia yang diperkenankan masuk ke langit dan bumi yang baru. Mereka juga akan diberikan kuasa untuk mengelola langit dan bumi yang baru di dalam pemerintahan Tuhan. Keenam, adanya mandat prokreasi. Alkitab menuliskan bahwa di langit dan bumi yang baru, manusia akan melahirkan anak, di mana tidak ada kematian anak. Alkitab juga menuliskan bahwa anak cucu mereka ada bersama-sama dengan mereka. Ini bisa berbicara tentang keturunan orang-orang benar yang diperkenankan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Semisal seorang yang hidup benar, lalu anaknya hidup benar dan cucunya hidup benar, maka ketiga generasi tersebut dapat masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Akan tetapi ini juga bisa berbicara tentang mandat prokreasi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Sama seperti mandat yang diberikan kepada Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa untuk beranak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi. Demikian juga sangat mungkin di langit dan bumi yang baru manusia juga akan menikah, dalam pernikahan yang kudus dan monogami, memiliki anak cucu dan mendidik anak cucunya dalam kebenaran yang sejati.
Hal tersebut juga semakin mendukung bahwa langit dan bumi yang baru bukanlah alam roh, tetapi adalah alam fisik, sama seperti langit dan bumi yang saat ini ada. Ketujuh, hubungan yang sempurna dengan Tuhan. Alkitab juga menuliskan suatu hubungan yang sangat indah dan sempurna antara manusia dan Tuhan dalam langit dan bumi yang baru. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan menjawab manusia, bahkan sebelum manusia memanggil Tuhan, dan bagaimana Tuhan akan mendengarkan manusia, bahkan sebelum manusia berbicara. Ini tidak hanya berbicara dari satu sisi bahwa Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita, tetapi juga dari sisi yang lain, yaitu bahwa manusia yang diperkenankan Tuhan untuk masuk ke dalam langit dan bumi yang baru adalah mereka yang merindukan kebenaran dan keadilan, yang berjuang untuk hidup suci dan kudus dan tidak merugikan atau membahayakan manusia lainnya. Ini dapat diartikan bahwa doa atau komunikasi antara manusia dengan Tuhan akan menjadi sempurna. Dalam artian tidak ada permintaan dalam doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak akan ada manusia yang meminta sesuatu yang salah, sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi kita supaya kita juga mulai mengembangkan kualitas doa kita, supaya kita terbiasa berkomunikasi dan berdoa dengan benar. Kedelapan, adanya hubungan yang damai antar semua makhluk. Pada mulanya, dalam penciptaan langit dan bumi yang pertama ini, semua makhluk hidup bisa hidup dengan damai satu dengan yang lainnya. Kita bisa melihat bagaimana binatang-binatang datang kepada Adam untuk diberikan nama oleh Adam. Pada waktu itu sangat mungkin binatang buas juga datang, seperti singa atau harimau, bersama-sama dengan binatang jinak, seperti domba atau rusa. Pada waktu itu, tidak tertulis bahwa binatang-binatang tersebut saling memakan. Manusia juga tidak takut dengan binatang buas dan juga tidak memakan binatang jinak. Namun semua berubah ketika Adam jatuh dalam dosa, di mana Tuhan akhirnya memberikan baju dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa, yang artinya ada pembunuhan pertama kali terhadap binatang. Namun di langit dan bumi yang baru, maka segala sesuatunya akan dikembalikan Tuhan ke rancangannya yang semula, yaitu yang sempurna. Akan ada suatu tatanan Tuhan di mana serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami, dan ular akan memakan debu. Jika hubungan antar binatang saja bisa begitu damai, maka tentu hubungan antara manusia juga akan sempurna. Tidak akan ada lagi yang berlaku jahat atau busuk di langit dan bumi yang baru, karena kekudusan Tuhan akan melingkupi semuanya. Dari ciri-ciri di atas jelaslah bahwa langit yang baru dan bumi yang baru adalah alam fisik. Karena jika itu adalah alam roh, maka bagaimana manusia bisa menghasilkan anak dan keturunan? Langit yang baru dan bumi yang adalah pengulangan dunia ini untuk dikembangkan oleh manusia-manusia yang dilayakkan untuk masuk ke dalamnya, yaitu mereka yang tidak membahayakan sesamanya. Sedangkan orang-orang percaya yang memiliki karakter seperti Kristus akan diperkenankan untuk memerintah bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan Allah. Karena itu, mari siapkan diri kita masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru itu. Tuhan menjawab, Yesaya 65 ayat 24 berkata demikian. Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya, ketika mereka sedang berbicara, Aku sudah mendengarkannya. Tuhan selalu sedia menjawab setiap doa dan permohonan kita.
Saat kita sedang berbicara dan sebelum bicara pun Tuhan sudah mendengar. Artinya, setiap kata yang sedang terucap dan belum terucap Tuhan sudah tahu. Nas hari ini menjelaskan bagaimana kita bisa melihat Tuhan akan menjawab manusia, bahkan sebelum manusia memanggil Tuhan, dan bagaimana Tuhan akan mendengarkan manusia, bahkan sebelum manusia berbicara. Ini tidak hanya berbicara dari satu sisi bahwa Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita, tetapi juga dari sisi yang lain, yaitu bahwa manusia yang diperkenankan Tuhan untuk masuk ke dalam langit dan bumi yang baru adalah mereka yang merindukan kebenaran dan keadilan, yang berjuang untuk hidup suci dan kudus dan tidak merugikan atau membahayakan manusia lainnya. Ini dapat diartikan bahwa doa atau komunikasi antara manusia dengan Tuhan akan menjadi sempurna. Dalam artian tidak ada permintaan dalam doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak akan ada manusia yang meminta sesuatu yang salah. Sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi kita supaya kita juga mulai mengembangkan kualitas doa kita, supaya kita terbiasa berkomunikasi dan berdoa dengan benar. Nas ini berbicara tentang hakikat dari sebuah doa. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini berbunyi, "Sebelum mereka memohon, aku menjawab. Sebelum mereka selesai berdoa, aku sudah mengabulkan doa mereka." Ini mengingatkan kita bahwa berdoa bukan dimulai dengan menyampaikan keinginan kita kepada Allah, tetapi dimulai dari memahami kehendak Allah, yakni apa yang Allah inginkan dari kita untuk kita minta kepadanya. Ketika kita memahami apa yang Allah kehendaki untuk kita mohonkan, maka yang pertama, permintaan kita tetap sejalan dengan kehendaknya. Kedua, kalau kita mulai dari apa yang Allah kehendaki untuk kita minta, maka kita akan diberi keberanian untuk meminta apa yang Allah sudah siapkan untuk diberikan kepada kita, bahkan lebih banyak daripada yang akan kita mohonkan. Pertanyaannya, apakah setiap doa kita akan dijawab? Jawabannya tergantung dengan dari mana kita memulai doa itu. Apakah dari keinginan kita atau keinginan Allah yang akan Ia berikan kepada kita? Yakobus 4 ayat 3 mengingatkan setiap pendoa, agar tidak terjebak dalam doa yang berpusat pada keinginan hati manusia yang serakah. Doa yang serakah adalah doa yang dimotivasi oleh hawa nafsu sehingga kita tidak mendengar apa yang ingin Allah katakan untuk Ia berikan kepada kita. Doa kita menjadi monolog, bukan sebuah dialog pribadi dengan Tuhan, di mana kita memberikan kesempatan Allah juga menyampaikan sesuatu kepada kita. Ibarat percakapan dengan telepon, kita lebih dahulu memutuskan sambungan telepon sebelum kita mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Akibatnya, kita tidak menerima jawaban apa-apa dari doa itu. Dengan demikian, berdoa bukan untuk meminta perhatian Allah, melainkan kita memfokuskan perhatian kita kepada Allah dan memahami apa yang akan Ia katakan atau berikan kepada kita. Dengan kata lain, berdoa adalah mencari Allah dengan segenap hati. Kalau demikian, kita tidak perlu takut doa kita tidak dijawab. Kalau kita mengetahui apa yang sesungguhnya ingin Allah berikan, ketika kita memohon kepadanya, maka setiap doa kita akan selalu mendapat jawaban yang sesuai dengan kebutuhan kita. Allah lebih tahu tentang apa yang kita perlukan. Karena itu, setiap jawaban dari Allah atas doa kita, maka itulah kebutuhan kita yang sesungguhnya menurut Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah,
Pulihkanlah aku dan perbaruilah duniaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.